Halo teman-teman semua, saya Muhammad Faujan. Jadi di video part 4 kali ini, saya akan membahas terkait partai politik lama sebelum pasca reformasi di Indonesia. Nah, di video sebelumnya, mungkin saya membahas terkait partai politik Indonesia setelah adanya era reformasi, seperti video tersebut. Beberapa partai yang muncul pasca reformasi dan menjadi pemain utama di arena politik antara lain ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa kita sebut PDIP. PDIP itu sendiri dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. PDIP berfokus pada nasionalisme dan reformasi sosial pada pemilu tahun 1999. PDIP meraih suara terbanyak menandakan dukungan kuat dari rakyat. Jadi di part kali ini saya akan membahas terkait partai politik Indonesia sebelum adanya era reformasi. Sebelumnya, mari kita lanjut ke pembahasan. Jadi, sebelum era reformasi pada tahun 1998, sistem politik Indonesia didominasi oleh beberapa partai politik yang beroperasi dalam kerangka Orde Baru. Berikut adalah penjelasan tentang partai-partai politik lama tersebut. Partai ke-1 yaitu Partai Golkar. Latar belakang Partai Golkar yaitu didirikan pada tahun 1964. Sebagai hasil dari fusi berbagai organisasi politik dan sosial yang mendukung pemerintahan Soeharto, Golkar berfungsi sebagai alat politik rezim untuk mempertahankan kekuasaan. Adapun ideologinya yaitu mengusung ideologi Pancasila dan berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Adapun peran dalam politik yaitu Golkar menjadi partai dominan dalam pemilu selama Orde Baru, menguasai mayoritas kursi di legislatif dan menjadi partai resmi pemerintah. Pemilihannya seringkali diwarnai dengan praktik intimidasi dan manipulasi. Partai kedua yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau biasa kita sebut PPP. Latar belakang Partai Persatuan Pembangunan yaitu didirikan pada tahun 1973 sebagai penggabungan beberapa partai Islam termasuk NU dan Muhammadiyah. PPP bertujuan untuk mewakili suara masyarakat muslim. Adapun ideologinya yaitu mempromosikan nilai-nilai Islam dalam politik dan pemerintahan serta mengadvokasi kesejahteraan sosial. Adapun peran dalam politik yaitu meskipun merupakan partai Islam terbesar, PPP seringkali tertekan oleh Golkar, terutama dalam konteks pemilu yang diatur oleh pemerintah. Partai ketiga yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau biasa kita sebut PDI. Latar belakang PDI yaitu didirikan pada tahun 1973. PDI merupakan penggabungan beberapa partai yang mendukung ideologi nasionalis. Partai ini memiliki akar kuat dalam Gerakan Nasional Indonesia. Adapun ideologi partai itu sendiri yaitu mengusung nasionalisme dan demokrasi, meskipun seringkali terpaksa berkompromi dengan kebijakan pemerintahan yang otoriter. Adapun peran dalam politik, PDI pada akhir 1980-an, PDI mengalami perpecahan dan penindasan, terutama setelah peristiwa bentrokan pada tahun 1996. Ini melemahkan posisi partai dalam politik. Dan yang terakhir ada Partai Keadilan Sejahtera atau biasa kita sebut PKS. Latar belakang Partai Keadilan Sejahtera didirikan pada tahun 1998 sebagai reaksi terhadap semakin kuatnya kontrol pemerintah terhadap partai-partai politik yang ada. PKS menekankan pentingnya keadilan sosial dan reformasi. Adapun ideologi partai tersebut memadukan nilai-nilai Islam dan demokrasi, serta fokus pada advokasi HAM, hak asasi manusia. Adapun peran dalam politik, yaitu meskipun munculnya menjelang reformasi, PKS menjadi salah satu partai yang berusaha menarik dukungan dari kalangan muslim yang mencari alternatif dari PPP, Partai Persatuan Indonesia. Dinamika dan tantangan partai lama. Sebelum reformasi, partai-partai politik di Indonesia beroperasi dalam konteks yang sangat dibatasi. Mereka menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ada represi politik, otoritarianisme. Orde Baru membuat banyak partai politik tidak dapat berfungsi secara efektif. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul membuat partai-partai ini seringkali terpaksa berkompromi dengan kekuasaan. Yang selanjutnya ada manipulasi pemilu, yaitu pemilu seringkali tidak adil dan dicurangi untuk memastikan kemenangan Golkar yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Dan yang terakhir ada kurangnya ruang untuk perdebatan publik, yaitu kontrol ketat terhadap media menghalangi partai-partai ini untuk menyuarakan visi dan program mereka secara efektif.
Partai-partai politik lama seperti Golkar, PPP, PDI, dan PKS menunjukkan bagaimana sistem politik di Indonesia sebelum reformasi sangat terpusat dan dikendalikan oleh rezim otoriter. Meskipun memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia, banyak dari mereka tidak dapat berfungsi secara optimal dalam lingkungan yang represif. Kemunculan partai-partai baru pasca reformasi menjadi respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pilihan yang lebih demokratis dan representatif. Oke guys, jadi mungkin itu aja pembahasan pada part 4 kali ini tentang partai politik lama sebelum pasca reformasi di Indonesia. Jadi, tunggu part-part selanjutnya ya dari saya. See you next time. Terima kasih.